Shalom, selamat pagi anak-anak di rumah. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Puji Tuhan, semua sehat, semua semangat, semua dalam keadaan baik-baik saja. Itu semua karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, hari ini kita bersyukur kita bisa bertemu kembali walaupun di tengah suasana yang berbeda melalui media online, tetapi kita bisa beribadah bersama-sama. Kita harus percaya bahwa Tuhan hadir di sini, Tuhan hadir di rumah adik-adik, dan Tuhan hadir di mana saja untuk menyertai kita semua, untuk memberkati kita semua. Jumpa lagi dengan saya Kak Fani, dengan Bu Ani, dengan Kak Sandra. Kita semua akan bersuka cita, kita akan bernyanyi bersama, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita mau angkat satu pujian. Halo, halo, hello. Hola hola. Adik-adik bisa bangkit berdiri, nanti ikutin gerakannya Bu Anik ya. Di rumah adik-adik tetap menyanyi, tetap bergerak, bersuka cita memuji Tuhan. Katakan sambil bergerak, semangat memuji Tuhan. Halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita bersatu hati bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur buat kesehatan, buat anugerah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur buat pagi hari ini kami boleh beribadah secara online. Kami bersyukur Tuhan, di tengah pandemi corona ini kami bisa tetap beribadah, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kami semua bersama-sama boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tetap semangat ya. Kita mau bersama-sama menyanyikan satu pujian lagi. Oh sukacitaku. Semua bergerak di rumah, semua menyanyi. Ikutin Bu Ani, kita sama-sama memuji Tuhan. Oh sukacitaku, bam 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 bam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, bam 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 bam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku.
bagiku, sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Bam bam bam. Puji Tuhan, kita bisa bersukacita karena ada Tuhan Sang Juru Selamat kita. Anak-anak, kita saat ini mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Wina. Kita panggil ya, Bu Wina. Bu Wina, kesini dong. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita belajar untuk bersikap hormat kepada Tuhan walaupun kita ada di dalam rumah. Hati kita sungguh tertuju kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya boleh mengerti firman Tuhan, boleh menyimpannya, dan boleh melakukan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari, sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya.
Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sedang merasakan kesedihan ya. Bukan hanya kita, bahkan seluruh orang di dunia ini. Kenapa? Ya betul, ini karena ada virus corona, pandemi COVID yang ada di seluruh dunia. Sehingga semua orang merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupannya. Semua berubah begitu cepat. Kita tidak bisa melakukan segala sesuatu seperti biasa. Tidak bisa sekolah, anak-anak juga tidak bisa sekolah minggu. Biasanya suka jalan-jalan, berolahraga, main sepeda, ke rumah teman, semua tidak bisa dilakukan lagi. Papa mama juga ada di rumah. Bahkan ada orang-orang yang juga terpaksa harus putus pekerjaannya, di PHK istilahnya. Jadi anak-anak semuanya berubah begitu cepat karena virus corona ini. Dan sekarang kalian juga tentu merasakan bosan ya, tinggal di rumah terus-menerus. Rasanya jadi sedih ya, karena tidak bisa melakukan apa-apa. Rasanya semuanya juga membosankan. Nah, anak-anak, hari ini kita juga akan belajar dari firman Tuhan. Ada seseorang yang juga merasakan kesedihan karena mengalami satu peristiwa yang juga tidak pernah terbayangkan. Seperti halnya kita saat ini yang tidak pernah membayangkan terjadi peristiwa virus corona seperti ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian ingatkan hari Minggu yang lalu kita baru saja merayakan Paskah kan? Ya, kita merayakan Paskah yang adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu pagi-pagi para perempuan kan pergi ke kubur. Mereka ingin melihat Tuhan Yesus. Karena pada waktu Tuhan Yesus disalibkan, hari sudah menjelang Sabat. Sehingga mayatnya harus cepat-cepat dikuburkan. Karena pada saat Sabat tidak boleh lagi mereka bekerja. Tentu para perempuan itu merasa sangat sedih karena mereka sangat mencintai Tuhan Yesus. Mereka sangat menghormati Tuhan Yesus. Mereka ingin sekali melihat keadaan Tuhan Yesus. Mereka cepat-cepat pergi ke kubur untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Tapi anak-anak, apa yang terjadi sesampainya mereka di kubur Yesus? Mereka semakin sedih. Kenapa? Karena ternyata kubur Yesus sudah terbuka. Kubur Yesus sudah kosong. Mereka menjadi sangat sedih. Mereka berpikir, kenapa orang begitu jahat? Mereka sudah menyalibkan Yesus, mereka masih juga mencuri mayat Tuhan Yesus. Mereka sedih, mereka menangis. Dan tiba-tiba saja ada orang yang berkata kepada mereka, Ibu,
Jangan sedih. Kenapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Yesus sudah hidup. Yesus sudah bangkit. Pergilah kamu memberitakan kabar sukacita ini kepada para murid. Ceritakan bahwa Yesus sudah bangkit dan Yesus hidup. Dan nanti para murid bisa menemui Tuhan Yesus di Galilea. Anak-anak, luar biasa. Para perempuan itu percaya apa yang dikatakan oleh malaikat. Mereka yang tadinya sedih, sekarang mereka gembira. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup. Sekarang mereka ingin memberitakan kabar gembira itu kepada murid-murid. Mereka ingin menceritakan itu kepada Petrus. Mereka lari, mereka cepat-cepat ingin menyampaikan itu kepada Petrus dan murid yang lain supaya mereka juga tidak sedih lagi. Anak-anak, apakah para murid percaya dengan berita yang dibawa oleh para perempuan itu? Tidak. Petrus dan Yohanes ingin membuktikan kata-kata perempuan itu. Maka Petrus dan Yohanes segera lari ke kubur, ingin melihat apakah benar Yesus bangkit dan hidup. Nah, mereka lari dan ternyata memang benar. Kubur Yesus sudah terbuka. Yesus, mayatnya juga tidak ada. Tapi mereka tidak mendapati Tuhan Yesus di situ. Mereka tidak melihat Tuhan. Anak-anak, kalian bisa bayangkan ya, berita hari ini bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa Yesus hidup kembali, pasti menjadi berita yang menggemparkan seluruh Yerusalem. Kalau sekarang berita itu menjadi viral, menjadi trending topik. Tapi, apakah semuanya percaya? Tidak. Bahkan para murid yang selama ini dekat dengan Tuhan Yesus, mereka ragu, mereka bingung. Apa mungkin? Rupanya mereka seperti melupakan. Bukankah Tuhan Yesus sebetulnya sudah mengatakan tentang cara kematiannya? Bahwa dia akan mati, bahwa dia akan bangkit. Tetapi saat ini mereka melupakan semuanya itu. Itu karena mungkin mereka begitu mencintai Tuhan Yesus sehingga mereka larut dalam kesedihan dengan kematian Tuhan Yesus. Bacaan kita hari ini membicarakan tentang murid Yesus yang juga tidak percaya. Dia adalah murid yang dari Emmaus, yaitu Kleopas. Dia datang ke Yerusalem bersama dengan seorang temannya. Kleopas dan temannya ingin merayakan Paskah bersama Tuhan Yesus, karena mereka juga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tapi akhirnya mereka mengetahui apa yang terjadi dengan Yesus. Yesus mati di salib. Mereka tidak habis pikir, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Padahal Yesus begitu hebat, Yesus begitu berkuasa, Yesus sudah melakukan banyak mukjizat selama ini. Tapi kenapa Yesus diam saja pada waktu ditangkap? Kenapa Yesus tidak melawan? Padahal mereka juga tahu kalau Yesus mau, pasti bisa mengalahkan semua musuhnya. Anak-anak, bahkan selama ini mereka berharap bahwa Yesus akan menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Sekarang rasanya pupus sudah harapannya. Karena Yesus mati, Yesus dikubur seperti manusia biasa, dan Yesus tidak melakukan perlawanan. Dan hari ini para perempuan juga bersikap aneh. Mereka pergi ke kubur Yesus dan sekarang mengatakan, Yesus bangkit, Yesus hidup. Apa lagi ini? Anak-anak, rupanya Kleopas dan temannya menjadi bingung karenanya. Jadi mungkin mereka berpikir, daripada mendengar berita yang simpang siur, yang tidak tentu kejelasannya,
lebih baiklah pulang ke kampung. Sehingga mereka memutuskan pulang ke kampung halamannya ke Emmaus. Dan karena mereka begitu sedih, mereka berjalan dengan tertunduk dan mereka terus memperbincangkan peristiwa yang terjadi. Tanpa sadar, mereka tiba-tiba sudah ada yang menemani bersama mereka. Dan orang itu mengagetkan dengan pertanyaannya. Apa yang kalian bicarakan? Kleopas kaget. Pasti dia melihat orang itu. Aneh. Apakah Anda ini satu-satunya orang asing di kota ini yang tidak mendengar peristiwa beberapa hari ini? Apa itu? Kata orang itu. Pak, ini tentang Yesus. Yesus yang begitu berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Dia begitu hebat. Dia selalu membuat mukjizat. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia membangkitkan orang mati dan melakukan keajaiban yang luar biasa. Dan setiap perkataannya juga begitu indah. Perkataannya begitu luar biasa. Tapi tahu apa yang terjadi? Para pemimpin kami dan imam-imam menangkapnya. Dan bahkan menghukumnya di kayu salib sehingga dia mati. Dia tidak melawan. Kenapa? Itu tidak habis pikir kami melihatnya. Kenapa Yesus diam saja? Padahal dia sanggup untuk melakukannya. Dan sekarang para perempuan mengatakan bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus bangkit. Kami dibuat bingung karenanya. Mendengar perkataan itu, Tuhan Yesus menegur sikap mereka yang tidak percaya. Kemudian Tuhan Yesus menerangkan kepada mereka bahwa Mesias memang harus menderita. Dan itu sudah dikatakan oleh Nabi Musa, Daud, dan semua nabi yang lainnya. Mereka semua sudah menubuatkan bahwa Mesias, bahwa Juru Selamat harus menderita semuanya itu. Bahkan Tuhan Yesus mengutip dari perkataan Yesaya yang menyebutkan bahwa Juru Selamat adalah orang yang penuh sengsara. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan sengsara kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena hukuman Allah, dipukul dan ditindas Allah. Akan tetapi ia tertikam karena pemberontakan kita. Oleh karena kejahatan kita, ia diremukkan. Ia dihukum supaya kita diselamatkan. Dan oleh bilur-bilurnya, kita menjadi sembuh. Seperti domba kita sekalian tersesat. Masing-masing mengambil jalannya sendiri. Segala kejahatan kita ditimpakan kepadanya. Ia dianiaya, ditindas, tetapi ia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, dan seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya. Anak-anak, mendengar penjelasan Tuhan Yesus itu, hati Kleopas dan temannya serasa berkobar-kobar, dan mereka juga merasakan ini perkataan yang luar biasa indah, dan kesedihan yang mereka rasakan tadi mulai berkurang. Rupanya mereka masih ingin terus bersama orang itu. Sehingga mereka kemudian, walaupun itu sudah mau sampai di rumahnya, mereka ingin menahan orang itu dan mengajaknya tinggal. Dan ternyata orang itu pun mau tinggal bersama dengan mereka. Dan karena hari sudah malam, mereka menyajikan makan malam. Dan apa yang terjadi anak-anak? Orang itu mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada para murid. Kleopas dan temannya itu. Waktu Kleopas dan temannya melihat apa yang dilakukan orang itu, saat itu mereka terbayang. Itu Yesus. Bukankah Yesus selalu melakukan hal itu? Dan mereka berkata, Yesus. Tapi
Tapi ternyata Yesus sudah lenyap. Yesus sudah tidak ada lagi. Tapi apakah mereka sedih? Tidak. Hati mereka sudah tidak sedih lagi. Kenapa? Karena mereka tahu, mereka mengenal Yesus yang memecah-mecah roti tadi, dan mereka sekarang tahu, Yesus hidup. Itulah sebabnya sekarang mereka merasakan sukacita dan kegembiraan. Dan sekarang mereka ingin membagikan sukacita itu, mereka ingin segera lari kepada murid-murid yang lain, supaya mereka juga tidak bersedih, supaya mereka juga merasakan sukacita, seperti halnya para perempuan tadi yang juga bersukacita karena bertemu dengan Yesus, karena mereka tahu Yesus hidup dan Yesus bangkit. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar. Kalau kita percaya bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus hidup, kita akan mengalami sukacita. Seperti para perempuan tadi yang mereka walaupun sedih setelah bertemu Yesus, mereka kembali bersukacita. Seperti Kleopas dan temannya yang juga bersedih, waktu bertemu Yesus, waktu mengenal Yesus, mereka juga bersukacita. Dan bahkan mereka membagikan sukacitanya itu kepada orang lain, karena mereka tidak ingin menikmati sukacita itu sendirian. Nah, mulai sekarang, ayo kalian juga seperti mereka, mau membagikan sukacita yang dari Tuhan. Walaupun sekarang lagi situasi yang susah, tidak harus larut dalam kesusahan. Kenapa? Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus yang bangkit itu akan menolong kita. Nanti pada saatnya peristiwa atau masalah pandemi corona ini akan berlalu dari negeri kita. Bahkan kita juga bisa menikmati hari-hari yang seperti biasa. Bagaimana caranya kita membagikan sukacita itu? Gunakan waktumu dengan baik, ya. Di rumah lakukan hal-hal yang baik. Misalnya, mulai berbagi pekerjaan di rumah dengan mama, papa, dengan mbak yang selama ini membantu. Ya, kalau kalian belajar dengan baik, kerjakan tugas-tugas yang dari sekolah dengan baik, jangan ditunda. Kalian juga kan sekarang banyak menggunakan HP kan? Pilih hal-hal yang baik dari HP-mu. Dan mulai sebarkan hal-hal yang positif. Kalian bisa menuliskan pesan-pesan positif untuk teman-teman kalian. Dan hari ini, sudah beberapa hari ini ya, kalian kan dibagikan pokok-pokok doa ya di kelas kalian masing-masing. Mulai doakan. Doakan keluargamu, doakan teman-temanmu, doakan gereja kita, bangsa dan negara kita, bahkan seluruh dunia. Orang-orang yang bertugas untuk menolong para penderita, dokter dan yang lainnya, doakan. Walaupun kita tidak mengenalnya, kita tahu bahwa doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar bahwa sukacita kita yang dari Tuhan itu akan membuat kita juga bersukacita untuk orang lain. Oleh sebab itu, seperti tema kita dalam renungan kita hari ini, bahwa Yesus hidup ada sukacita, maka kita katakan, Yesus hidup ada sukacita. Amin. Anak-anak, kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang bangkit dan Tuhan Yesus yang hidup. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan sukacita bagi kami semua yang percaya. Tolong kami Tuhan boleh membagikan sukacita yang dari Tuhan ini kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan ya? Setelah ini kita mau ayat hafalan. Kak Fani akan berikan satu ayat hafalan. Gampang banget. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 17 ayat 22. Yang berbunyi, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi ya, kita ulangin ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gampang ya adik-adik, bisa diingat. Nanti setiap hari kita katakan ayat hafalan ini. Nah, untuk mengingat ayat hafalan ini, kita sama-sama mau angkat satu pujian. Hati yang gembira adalah obat. Tepuk tangan yuk. Sama-sama tepuk tangan, pujikan lagu ini dengan bersukacita, bergembira, muka yang tersenyum-senyum di rumah. Sambil ngaca boleh biar kelihatan kalau tersenyum. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah meringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sekali lagi ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah meringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Ya, hati yang gembira adalah obat. Kita akan melanjutkan aktivitas ya. Anak-anak nanti bisa ikutin aktivitas yang akan dibawakan oleh Bu Ani. Ditirukan di rumah ya anak-anak, dibuat. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, masih tetap semangat ya? Nah, untuk mengungkapkan sukacita kita mau membuat kegiatan. Nanti anak-anak bisa membuat kegiatan di rumah masing-masing ya. Bu Ani di sini sudah siapkan bahan-bahannya yang mau kita pakai. Nah, anak-anak, hari ini kita mau membuat tamborin sukacita. Anak-anak perhatikan ya. Bu Ani mau kasih tahu satu persatu bahan yang akan kita pakai untuk kegiatan hari ini. Untuk yang pertama, siapkan piring kertas atau piring plastik seperti ini ya. Jelas ya anak-anak? Terus yang kedua, kita siapkan kertas lipat atau kertas origami. Boleh bebas warnanya ya, terserah kalian. Anak-anak boleh berkreasi sendiri-sendiri, mau buat seperti apa, sesuka hati anak-anak. Setelah itu kita siapkan juga double tip. Ya. Pita, gunting, pembolong kertas. Anak-anak di rumah enggak pembolong kertas. Kalau kalian enggak punya nanti bisa dilubangi ya. Pakai jarum, pakai apa bisa. Lalu spidol untuk membuat bentuk sukacita. Nah, anak-anak, dari kertas lipat yang tadi, kita nanti akan buat sebuah lingkaran. Yang pertama lingkaran besar. Yang kedua, lingkaran yang sedang. Lalu yang ketiga, lingkaran yang kecil. Nah, setelah itu kita mau buat bentuk, terserah anak-anak boleh ya, Bu Ani buatnya bentuk daun. Boleh daun, boleh bentuk segitiga, atau boleh bentuk hati, sesuka hati anak-anak. Nah, nanti semuanya kita bisa kasih double tip di belakangnya, ya anak-anak. Anak-anak nanti bisa buat di rumah, kita kasih double tip satu persatu, supaya semua bisa menempel di piring kertas yang tadi. Bisa ditempel, Bu Wina? Anak-anak bisa perhatikan ya.
Ditempel. Nah, Bu Wina mau coba lepasin lemnya dulu. Nanti anak-anak bisa buat di rumah bersama mama, bersama kakak. Adik-adik yang kecil-kecil belum bisa kan buat sendiri? Nanti dibantu mama, dibantu mbak, dibantu kakak ya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu yang kedua, lingkaran yang sedang. Lingkaran sedangnya ditempel di tengah. Sudah jadi ya, warna hijau tua dan hijau muda. Lalu bentuk daunnya dulu yang ditempel. Sekarang kita mau menempel yang lingkaran kecil yang sudah dikasih lem. Nah, jadinya seperti ini. Sudah mau jadi ya. Setelah itu, kita bisa lobangi ya Bu Wina, lubang kertas. Terus masuk. Lalu pitanya ya. Pita kita potong menjadi 5. Anak-anak bisa kan menggunting di rumah masing-masing? Ada yang masih kecil, boleh belajar menggunting ya di rumah sambil didampingi mamanya. Nah, setelah semuanya selesai ditempel, digunting, akhirnya nanti jadinya seperti ini. Wah, sudah jadi ya. Nanti lingkaran tengahnya anak-anak bisa gambari ya, digambar emoticon tersenyum ya. Kan hari ini kita sukacita. Jadi kita semua juga harus tersenyum, bahagia, bersukacita bersama saudara-saudara kita, bersama mama, papa, dan tentu juga bersukacita bersama Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini aktivitas sudah selesai. Nanti kalian bisa buat di rumah. Kita buat tulisan juga boleh. Kita tulisi tamborin sukacita. Begitu ya. Nanti kalian bisa tirukan, dibuat di rumah. Nanti hasilnya bisa difoto, dikirim ke grup kelas masing-masing. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk kegiatan hari ini sudah selesai. Dan kita mau
pulang. Gimana adik-adik, sudah membuat aktivitas? Iya, pinter semua, good job. Kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kita juga sudah bersama-sama membuat aktivitas. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ayo semua, yuk, mata ditutup, tangan dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih buat setiap berkat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sertailah hari-hari kami berikutnya. Dan kami juga berdoa supaya pandemi corona ini boleh segera berlalu ya Tuhan. Sehingga kami bisa kembali bersekolah, kami bisa kembali beribadah bersama di gereja. Kami mengucap syukur Tuhan atas semua pemeliharaan, semua kesehatan, atas semua hal yang boleh kami alami Tuhan. Dan kalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami menyerahkan hidup kami selanjutnya, kami mau menyerahkan hari-hari kami ke depan ke dalam tangan pemeliharaan kasih Tuhan. Biarlah senantiasa kami ada dalam perlindungan-Mu Tuhan, dan kami boleh senantiasa semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali minggu depan dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati.